Paulus Tosari adalah salah satu penginjil di Tanah Jawa pada abad ke-19. Bersama dengan penginjil Jawa lainnya seperti Kiai Carolus Wiryoguno, Kiai Sadrah, dan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dibantu oleh misionaris dari Eropa, mereka berhasil membawa pengajaran Kristus di Tanah Jawa. Berikut adalah sejarah singkat Paulus Tosari. Paulus Tosari dilahirkan dari keluarga pemeluk agama Islam keturunan Madura. Ia lahir di Kedung Turi pada tahun 1813 dengan nama Kasan. Sewaktu ia dihitan oleh kiai yang sekaligus gurunya, ia diberi nama tambahan Jario, jadilah ia dipanggil Kasan Jario. Kasan kecil menyukai wayang kulit, menggembalakan kambing dan berjudi. Kasan pernah belajar di pesantren di Jawa Timur dan ia pernah menikah dan bertahan 2 bulan saja. Ia juga pernah menjadi pedagang kapas yang sukses, namun dikarenakan kebiasaan berjudinya ia bangkrut dan jatuh miskin. Saat itulah ia merasakan penyesalan dalam hidupnya. Ia merasa Tuhan tidak akan mengampuni dosanya. Sampai pada akhirnya ia mendengar ajaran tentang pengampunan dosa yang diajarkan oleh Konrad Lorenz Kulen di Ngoro. Ia pun memutuskan pergi ke Ngoro menemui Kulen. Pada tahun 1840 setelah bertemu, Kulen menjelaskan tentang ajaran tersebut. Ia pun menerima penjelasan Kulen, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk menjadi murid Kulen. Dan Kulen memberinya nama Tosari yang berasal dari bahasa Tusara yang artinya embun di padang gurun yang kering. Sejak itu ia dikenal dengan nama Kasan Tosari. Setelah beberapa tahun belajar, Kasan Tosari akan dibaptis. Dikarenakan Kulen tidak mempunyai hak pembaptisan, maka ia pun pergi menemui pendeta Eropa bernama Johannes MD pada tahun 1844. Mengenal sedikit latar belakang Konrad Lorenz Kulen, yang perlu diketahui Kulen adalah penginjil blasteran yang tinggal di Tanah Jawa. Kulen lahir di Ungaran pada tahun 1727. Ibunya keturunan bangsawan Mataram dan ayahnya Rusia. Namun menariknya, Kulen mempunyai pendapat yang cukup membumi. Menurutnya, jika seseorang ingin menjadi atau pindah ke Kristen, orang itu haruslah tetap menjadi orang Jawa. Secara tidak langsung ia mengingatkan tentang jati diri. Paulus Tosari pun akhirnya dibaptis pada tahun 1844 oleh pendeta Johannes MD yang berkebangsaan Jerman, yang telah lama menetap di bumi Jawa. Namun pendeta MD mempunyai paham Eropa dalam pengajarannya. Ia menganggap jika seorang Jawa telah menjadi Kristen, maka orang Jawa harus meninggalkan beberapa kebiasaannya seperti menonton wayang kulit atau beberapa hal lainnya yang dianggap semi sakral. Dan Kasan Tosari pun diberi nama Paulus, maka sampai akhir hidupnya Tosari dikenal dengan nama Paulus Tosari. Meskipun Tosari dibaptis oleh MD, ia lebih menyukai dan tetap memakai gaya pengajaran Kulen yang lebih membumi tanpa meninggalkan sakramen ala MD. Pada tahun 1884 pendeta MD dan pemuka agama Jawa lainnya diberi izin untuk membuka desa dari pemerintah. Dan MD pun membuka hutan angker untuk dijadikan desa yang diberi nama Mojowarno, pemberian dari Kiai Carolus Wiryoguno yang juga seorang penginjil dan yang mempunyai ide untuk mendirikan desa Kristen atau desa baru, dan ialah orang yang pertama membabat hutan. Kerancil YG dikenal sebagai pemimpin babat hutan Kerancil. MD mulai membangun gereja di desa Mojowarno pada tahun 1844 dan diresmikan oleh pemerintah dan Mahkamah Agung Kristen di Surabaya pada tahun 1851 yang dulu dikenal dengan nama Oostjavaanse-kerk, yang pada akhirnya dikenal dengan nama Gereja Kristen Jawi Wetan, dan Paulus Tosari pun diangkat menjadi pemimpin jemaat gereja tersebut. Ia banyak menulis syair, dan beberapa teks tentang keagamaan, dan namanya mulai dikenal sampai keluar daerah. Salah satu syairnya yang tersohor adalah Rasa Sejati. Beginilah isi syairnya. Pinangkanipun saking Gusti Allah, tanpa rasa sejati manungsa boten leres wonten ngarsanipun Pangeran Suraosing gesang ingkang nunggil kalian Suraosing Gusti Allah punika kahormatan lan pangabekti, saged langgeng wonteng ing pejah saha gesang. Punapa malih begja utawi cilaka manungsa ingkang nampi dawuhing Gusti Allah punika ingkang kanggenan rasa sajati, gadah kamukten salebetipun nandang nista, saha kabegjan salebetipun nandang sangsara, tindaking gesangipun boten miturut raosing hawa nafsu. Yang kala itu banyak dibaca di bawah lampu templok dan menjadi salah satu karya peninggalannya. Dan selama mengajar, Tosari menggunakan media wayang kulit untuk menginjili, dan ia pun ikut andil dalam pendirian Gereja Kristen Jawi Wetan yang berdiri sampai saat ini. Tosari wafat pada tahun 1882 di Surabaya pada usia 69 tahun.